Kita kan sering banget ya ngomongin soal masa depan yang lebih hijau, yang lebih ramah lingkungan. Tapi pernah kepikiran nggak sih siapa yang bakal bayarin itu semua? Nah, kali ini kita akan bahas salah satu jawaban paling inovatif untuk pertanyaan itu, obligasi hijau. Pertanyaan tadi itu bukan cuma basa-basi loh. Coba bayangin, untuk bangun semua panel surya, transportasi bersih, dan gedung-gedung hemat energi yang kita butuhkan, itu perlu dana yang, wah, besar sekali. Dan ternyata, jawabannya datang dari dunia keuangan, dalam bentuk instrumen yang pertumbuhannya luar biasa pesat. Coba deh, lihat grafik ini. Tahun 2011, pasar obligasi hijau ini hampir nggak ada. Cuma sekitar 11 miliar dolar. Terus, satu dekade kemudian, angkanya meledak loh. Lebih dari 40 kali lipat jadi 452 miliar dolar. Ini jelas bukan lagi sekedar konsep, tapi sudah jadi kekuatan besar di keuangan global. Oke, pertumbuhannya kan gila-gilaan tuh. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa sih yang bikin sebuah obligasi itu jadi hijau? Mari kita mulai dari definisinya. Jadi, apa itu obligasi hijau? Gini, pada dasarnya cara kerjanya tuh mirip banget sama obligasi biasa. Sebuah perusahaan atau pemerintah pinjam uang dari investor, terus janji bakal balikin plus bunganya. Sederhana kan? Tapi ada satu aturan kunci yang mengubah segalanya. Nah, ini dia nih bagian paling penting yang membedakan keduanya. Di obligasi konvensional, uang yang terkumpul itu bisa dipakai buat apa aja. Biaya operasional, buka cabang baru, apapun lah. Tapi kalau di obligasi hijau, dananya itu dipagari. Secara kontrak, dana itu hanya boleh dipakai untuk proyek-proyek yang manfaat lingkungannya jelas. Inilah inti permainannya. Oke, jadi dananya harus buat proyek hijau. Tapi, hijau itu definisinya apa aja sih? Seberapa spesifik dan gimana aja model-model strukturnya? Yuk kita lihat lebih dekat. Ternyata ada beberapa cara buat menyusunnya. Yang paling umum tuh dana yang terkumpul dimasukin ke kantong khusus perusahaan buat macam-macam proyek hijau. Ada juga yang lebih spesifik, di mana dana dari satu obligasi cuma dipakai buat satu proyek raksasa, misalnya bangun ladang angin. Fleksibilitas inilah yang membuatnya sangat berguna. Terus uangnya ini lari kemana aja sih? Seperti yang bisa Anda lihat, sebagian besar dipakai untuk mendanai energi terbarukan kayak tenaga surya dan angin, juga gedung-gedung ramah lingkungan dan transportasi bersih. Jadi kalau Anda invest di sini, ya inilah hal-hal nyata yang Anda ikut biayai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Sesuatu yang jadi perdebatan hangat soal obligasi hijau, yaitu harganya yang unik. Coba saya tanya ke Anda deh. Kalau ada dua investasi yang risikonya sama persis, tapi yang satu itu secara langsung mendanai proyek ramah lingkungan, apakah Anda rela dapat untung yang sedikit lebih kecil dari investasi hijau itu? Ternyata, jawaban pasar sejauh ini adalah ya. Nah, fenomena inilah yang disebut greenium. Artinya, para investor rela bayar sedikit lebih mahal untuk sebuah obligasi hijau dibandingkan obligasi biasa yang setara. Dan di dunia obligasi, aturannya simpel. Makin mahal harganya, makin rendah imbal hasil atau keuntungan yang didapat. Dan greenium ini uniknya menciptakan situasi yang jadi win-win solution gitu. Buat investor, mereka memang dapat imbal hasil yang sedikit lebih rendah, tapi itu adalah harga yang mereka bayar untuk bisa menciptakan dampak positif. Nah, buat penerbit, perusahaan yang butuh modal, ini justru untung. Mereka bisa pinjam uang dengan biaya yang lebih murah, dan ini jadi insentif kuat buat mereka untuk bikin lebih banyak lagi proyek hijau. Seberapa besar sih selisih greenium ini? Penelitian menunjukkan angkanya bervariasi, tapi seringnya ada di kisaran 2–30 basis poin. Sebagai gambaran, 1 basis poin itu cuma 1/100 dari 1%. Kedengarannya kecil banget ya. Tapi jangan salah, kalau kita bicara pinjaman miliaran dolar, penghematan segitu jadi sangat signifikan. Terus, kenapa sih investor kok mau-maunya dapat untung lebih kecil? Ada 3 alasan utama. Pertama, ya karena permintaan. Banyak investor yang memang tulus ingin uang mereka membawa perubahan. Kedua, transparansi. Obligasi hijau ini laporannya ketat, jadi investor tahu persis uangnya lari kemana. Dan ini bikin risikonya terasa lebih rendah. Dan ketiga, ini jadi semacam sinyal. Perusahaan yang serius garap proyek hijau sering dianggap sebagai perusahaan yang dikelola dengan baik dan punya visi jangka panjang. Tapi jangan salah. Keuntungan obligasi hijau itu ternyata bukan cuma soal dampak lingkungan loh.
Bagi para investor, obligasi ini punya peran lain yang sangat penting di dalam portofolio mereka, terutama pas kondisi pasar lagi nggak karuan. Ini mungkin kedengarannya agak lebay ya, tapi data benaran menunjukkan kalau obligasi hijau seringkali jadi semacam jangkar di tengah badai pasar. Waktu investasi lain nilainya naik turun nggak jelas, obligasi ini terbukti jauh lebih tangguh. Gimana kok bisa gitu? Pertama, pergerakan harganya seringkali nggak sejalan sama pasar saham, jadi bagus untuk diversifikasi. Kedua, di masa-masa krisis kayak waktu pandemi kemarin, obligasi ini terbukti lebih stabil. Ini membuatnya jadi semacam safe haven, tempat yang aman buat menyimpan uang Anda waktu yang lain sedang bergejolak. Nah, tentu aja ya, kalau udah banyak uang yang masuk ke sini, pasti muncul satu pertanyaan krusial. Gimana caranya kita tahu kalau sebuah obligasi itu beneran hijau? Dan ini membawa kita ke risiko yang namanya greenwashing. Greenwashing itu istilah kerennya buat praktek di mana perusahaan ngaku-ngaku ramah lingkungan, padahal klaimnya itu dilebih-lebihkan atau bahkan bohong. Ini bahaya banget, karena kalau investor udah nggak percaya lagi, ya bisa-bisa seluruh pasarnya ambruk. Untungnya, industri ini sadar akan risikonya dan sudah punya solusinya. Prinsip-prinsip obligasi hijau. Ini semacam standar yang berpegang pada 4 pilar utama. 1. Penggunaan dananya harus jelas untuk proyek hijau. 2. Harus ada proses yang transparan untuk memilih proyeknya. 3. Dananya harus dilacak dan dikelola secara terpisah. Dan 4, ini yang paling penting, harus ada laporan tahunan tentang penggunaan dana dan dampaknya. Intinya, di sini nih, seperti yang dikatakan para peneliti, kalau sebuah obligasi hijau itu patuh sama standar yang paling ketat dan diverifikasi oleh pihak ketiga, tuduhan greenwashing itu jadi nggak berdasar. Transparansi dan akuntabilitas adalah pertahanan terbaiknya. Jadi, pada akhirnya, obligasi hijau ini bisa kita anggap kayak pupuk organik khusus untuk ekonomi global. Ia mengambil modal dari mereka yang peduli, dan meskipun ada sedikit biaya dalam bentuk greenium, ia menyalurkannya tepat ke akar proyek-proyek yang menumbuhkan masa depan yang lebih hijau. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa cepat kita bisa menyebarkan pupuk ini, dan apakah jumlahnya akan cukup untuk menumbuhkan dunia berkelanjutan yang kita butuhkan, tepat pada waktunya?